Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana akhirnya Bapak Jokowi buka suara perihal tuduhan yang dikeluarkan oleh para gerombolan Suryo CS, Rismon, Egy Sujana dan lain sebagainya tentang ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mengatakan bahwa ini akan memberikan pelajaran bagi mereka ya, atau ini efek bagi mereka karena sudah merendahkan Bapak Jokowi, sudah memfitnah Bapak Jokowi, dan ini sudah bukan perihal tentang ijazah tapi tentang pribadi Bapak Jokowi ya sebagai mantan presiden. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Tanggapan Ijazah. ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya. Saya rasa itu. Upaya untuk menggeser isu terkait dengan ijazah Jokowi, bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi dengan melaporkan para aktivis. Kemudian juga dibangun narasi yang mengatakan bahwa Jokowi seharusnya adalah seorang guru bangsa, dan sebagai guru bangsa, ia diminta untuk tidak melaporkan para aktivis ini dalam tindakan-tindakan yang kemudian bisa menurunkan harkat martabat Jokowi sebagai seorang guru bangsa yang bisa diteladani. Inilah dua perspektif yang sengaja dihembuskan oleh para aktivis TPUA yang ngotot membuktikan bahwa Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai laporan-laporan yang ingin memberangus kebebasan berpikir dan berekspresi. Dan ini juga adalah tindakan-tindakan yang bisa menjatuhkan martabat Jokowi sebagai seorang guru bangsa. Saya ingatkan kepada Anda semua bahwa pola-pola serangan terhadap Jokowi dengan mengubah serangan sekarang dengan menuduh Jokowi sebagai orang yang melakukan kriminalisasi dan melakukan tindakan yang bisa merusak statusnya sebagai guru bangsa, itu adalah pergeseran dari isu yang disebarkan di sana-sini bahwa Jokowi adalah orang yang punya ijazah yang palsu dan karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan tegas. Ini adalah cara yang dihembuskan oleh para lawan politik Jokowi untuk semakin memperkeruh suasana. Tetapi ketahuilah bahwa tindakan Anda ini sebetulnya memperlemah diri Anda sendiri. Seharusnya bangunan narasi untuk mempersoalkan Jokowi itu dibalut dengan semangat yang saya ingin katakan bukan politik fitnah dan politik kebencian, tetapi hanya bisa dibangun oleh politik kebaikan. Setiap upaya menyerang Jokowi dengan politik fitnah dan politik kebencian, Anda semua akan gagal total. Kenapa isu ijazah palsu Pak Jokowi hidup kembali? Kenapa tiba-tiba muncul wacana mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden? Ini bukan isu biasa, ini bagian dari operasi politik tingkat tinggi.
Di dalam setiap arsitektur kekuasaan yang tengah dibangun, selalu ada dua kemungkinan kekuatan yang muncul. Yang pertama, kekuatan yang membangun fondasi, dan yang kedua, kekuatan yang mencoba mencari retakan untuk meruntuhkannya. Hari ini kita menyaksikan dinamika ini bekerja di sekitar Pak Jokowi, mantan kepala negara yang telah menyerahkan tongkat estafet kekuasaan namun belum selesai diserang. Serangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan sekedar polemik individual. Ia adalah cerminan dari operasi politik besar yang menggunakan instrumen legitimasi moral dan keadilan prosedural, namun sesungguhnya menyimpan ambisi kekuasaan terselubung. Ini sebenarnya bukan hal biasa, karena dalam banyak literatur politik, mantan presiden yang tetap populer dan memiliki political mesin aktif sering menjadi objek delegitimasi sistematis. Dalam konteks Indonesia, Pak Jokowi bukan hanya mantan presiden, tetapi juga arsitek kekuasaan baru melalui dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan penempatan putranya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Inilah yang membuat Pak Jokowi menjadi anomali. Ia telah melepas jabatan, tetapi belum kehilangan pengaruh. Dan dalam politik, pengaruh tanpa jabatan adalah ancaman bagi mereka yang ingin merestrukturisasi peta kekuasaan menurut kepentingan barunya. Makanya serangan terhadap ijazah palsu, narasi nepotisme, isu matahari kembar, dan wacana penggantian wapres bukanlah ujian terhadap integritas pribadi, tetapi upaya membunuh karakter politik Pak Jokowi dan menghapus pengaruhnya dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Mas Gibran bukan sekedar anak presiden, ia adalah proyeksi politik jangka panjang setelah Pak Prabowo menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Selain itu, Mas Gibran juga menjadi representasi bahwa kekuasaan bisa diwariskan bukan melalui garis dinasti tradisional, tetapi melalui rekayasa institusional yang sah secara hukum. Proses masuknya Mas Gibran melalui celah Mahkamah Konstitusi, dukungan partai politik, dan pemilu langsung adalah strategi politik legal formal yang sukses. Tapi sukses ini tidak bisa diterima oleh semua pihak. Mas Gibran menjadi sasaran karena ia mewakili 3 hal yang menakutkan bagi sebagian elit. Yang pertama, kelanjutan pengaruh Pak Jokowi. Yang kedua, kuatnya simpul kekuasaan Prabowo Gibran. Dan yang ketiga, hilangnya peluang bagi tokoh-tokoh oposisi yang ingin kembali ke panggung kekuasaan. Maka usulan penggantian wapres adalah operasi delegitimasi dalam bentuk paling telanjang, menyerang simbol, menggoyang struktur, dan menyasar warisan politik. Dalam teori elit, stabilitas kekuasaan tergantung pada koherensi elit. Ketika elit bersatu, negara cenderung stabil. Tapi ketika kekuasaan terlalu kuat, akan selalu ada aktor yang berupaya memecah barisan, baik dari dalam maupun dari luar. Karena tidak mungkin mereka menang dalam pertarungan langsung. Kira-kira begitu. Thank you. Setelah Bapak Joko Widodo melaporkan kasus ijazah palsu ke kepolisian, mereka-mereka yang terlapor itu menghubungi tokoh-tokoh, ya baru mereka itu bermunculan ke permukaan. Mereka menganggap bahwa pelaporan Bapak Joko Widodo ini adalah proses kriminalisasi, ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah penelitian ilmiah sehingga tidak pantas untuk dilaporkan ke lembaga hukum, gitu kan. Ya sebenarnya ya tidak seperti itu kan. Jadi negara kita kan negara hukum. Jadi semua proses pelanggaran hukum itu diselesaikan melalui media pengadilan agar bisa dilihat siapa yang melanggar hukum dan siapa yang tidak melanggar hukum. Bagi mereka yang terbukti melanggar hukum kan proses peradilannya dilanjutkan. Tetapi kalau tidak terbukti ya nanti dihentikan. Begitu saja kan, tidak perlu repot.